Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, sahabat, kolega, jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan ma'unah, maghfirah dan keberkahan dari Allah. Dan untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wal waqtin. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dalam dua isu yang akan kami lanjutkan, meneruskan masih mengenai Aqbatul Taubah, sering terjadi dialog seperti ini. Dialog ini adalah dialognya Imam Ghazali kepada gurunya Syekh Abu Bakar Al-Warraq, atau biasa juga disebut Syekh Abu Bakar At-Turtusi. Ini gurunya Imam Ghazali. Nah, dialog itu ditulis dalam satu tulisan Subbakti Minhajul Abidin ini. Apa yang terjadi? Pertanyaan dari Syekh Abu Bakar Al-Warraq Al-Turtusi ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Fa in kila alaisa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annada mutaubah wa lam yadhkur mimma dzakartum min syaratiha wa saddatum syai'an. Jadi fa'in kila, apabila dikatakan, bukankah Rasulullah itu sabdanya an-nadamu taubah, menyesal itu taubat. Saya sudah menyesal kok, berarti saya sudah taubat. Kira-kira gitu. Memang ada dalil, hadis seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan itu bahwa menyesal itu sudah taubat, nah, maka dengan demikian walam yadkur mimma dzakartum min syaratih, tidak seperti yang jelimet seperti Imam Ghazali ada 4 syarat itu dan ada 4 lingkungan, ya gitu. Maka dengan demikian ya Anda pasti didebat. Artinya orang kalau bertanya kepada kita akan didebat. Kalau kita yang mengatakan akan didebat. Oh enggak kok, hadis Nabi enggak gitu. Hadis Nabi hanya an-nadamu taubah. Kira-kira gitu. Nah, dengan demikian maka jawablah, kira-kira gitu. Ini gurunya kepada Imam Ghazali ditulis, beliau mengatakan yuqalu lahu i'lam awwala an-nadama ghairu maqdurin lil abdi. Jadi dengan demikian ya bahasanya Syekh Abu Bakar At-Turtusi yang ditulis lagi oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan, ketahuilah awal dari orang melakukan dosa, penyesalan bukan perkara yang mampu, bukan perkara yang dimampui pada seorang hamba yang terjadi sebenarnya dan tidak bisa tahu-tahu. Jadi begini, artinya begini, seorang yang melakukan dosa itu sadar atau sadar? Sadar kan? Orang yang melakukan perbuatan dosa dalam keadaan penuh kesengajaan atau tidak? Pasti sengaja. Jangan mencari alasan. Lingkungan saya melakukan itu ya berarti Anda sengaja tidak mampu menolak. Nah, itu menyesal nanti. Karena ini seseorang melakukan dosa itu sengaja, padahal dia mampu untuk menolak itu. Nah, jadi kalau taubat, pengertian taubat itu adalah sesuatu yang kamu
Ya, mampu untuk tidak melakukan, tapi kamu kok melakukan, taubat. Kalau menyesal adalah sesuatu yang given, kemudian kita tidak mampu menolak, itu baru menyesal. Lah ini mampu menolak, pura-pura menyesal. Menyesal enak sih, nah, gitu loh. Jadi jangan Bapak Ibu sekali ya, ini diplomatis sekali Imam Ghazali sama gurunya ini, ya. Allah taru annahu taqa'an nadamah an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu alla yakuna dzalik. Tidaklah engkau perhatikan bahwanya dapat terjadi suatu penyesalan dari berbagai perkara di dalam seseorang. Namun ia menghendaki tidak terwujud rasa penyesalan itu. Artinya bisa jadi orang berbuat salah tapi nggak menyesal. Padahal dia mampu mengerem agar tidak berbuat dosa itu. Nah, ini bukan penyesalan. Nah, kamu sengaja kok. Ini disengaja oleh banyak orang kok. Misalkan korupsi itu sengaja nggak? Sengaja. Masa korupsi tidak sengaja? Mendesain aturannya, kolaborasi, kerjasama, memperkaya diri, memperkaya temannya orang lain, sengaja. Lah itu padahal bisa menolak untuk tidak itu, sudah melakukan kok menyesal. Nah, itu berarti sesuatu bukan tidak cukup dengan penyesalan atas dosa. Ini ada pengertiannya gitu kan? Wat taubatu maqduratun lil 'abdi ma'murun biha. Sedangkan taubat adalah perkara yang dimampui pada seorang hamba bagi diperintahkan dan diperintahkan dengannya. Jadi kalau taubat itu berarti menyadari atas kesalahannya yang dulu dia sebetulnya mampu mengerem tidak melakukannya, tapi melakukannya, kemudian sadar dan melakukan perbuatan dengan 4 syarat dan 3 lingkungan tadi, itu baru namanya taubat. Kalau ini hanya diartikan an-nadamu taubah, itu repot, enggak benar. Orang akan, saya menyesal kok, udah menyesal, tapi nggak mau berbuat baik, tidak mau menghentikan, tapi menambah pindah dengan dosa-dosa yang lain, itu tidak taubat. Tsumma inna qad alimna annahu law nadima ala dzunub lama dhahaba bidzalik jahuhun bainan nas aw maluhu fin nafaqah fiha. Maka dengan demikian sesungguhnya kita telah mengerti bahwasanya jikalau seorang telah menyesal atas dosa-dosa, ya, maka pastilah tidak akan hilang. Nyesel tok itu dosanya tidak hilang. Oh, saya sudah nyesel, dosa saya habis loh. Memangnya kamu sudah tidak tobat, hanya nyesel, ya nggak bisa hilang, ya. Dengan sebab-sebab itu kedudukannya di kalangan manusia. Kamu belum pernah minta maaf kepada sesama manusia, merasa nyesel. Padahal salah satu tobat itu disebabkan atas perbuatan yang menyalahi, menyakiti sesama manusia. Minta halal dulu, minta maaf dulu, baru bisa diterima dosa tobatnya itu. Dulu. Jadi udah saya menyesal tapi nggak pernah minta maaf musafahah. Pak, Bu, saudara saya dulu maaf telah memfitnah, izinkan dan mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Ngomong dong. Itulah. Sekarang itu yang paling berat itu apa? Minta maaf atau memberi maaf? Minta maaf. Ngakui kesalahan itu yang paling berat. Itu paling gengsi manusia itu di situ. Gengsi saya orang atasan minta maaf pada anak buah misalkan. Gengsi seorang tokoh minta maaf. Nah, ini yang paling berat itu minta maaf atas segala kesalahan dan diridhokan, dihalalkan, musafahah, kemudian dosanya itu selesai. Bahasanya Idul Fitri 00 ya. 00. Tapi setelah 00 jangan menfitnah lagi gitu loh. Nah, dengan demikian menyesal itu tidak cukup menurut Imam Ghazali. Karena apa? Manzilatun tadi
karena ukurannya wa qadri dan ukurannya itu masih terjadi. Nah, dengan demikian disebutkan juga aumaluhu, atau kita mengambil hak orang lain tapi tidak ngomong. Nah, ini saatnya kita ingat-ingat ya, siapa tahu kita mengambil hak orang lain ya, kembalikan. Mumpung belum kembalikan. Wa fin nafaqati fiha, dan itu adalah namanya apa? Ini namanya nafaqah. Membelajarkan dosanya terus menerus, itu tidak cukup dengan menyesal. Fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin. Maka kalau sudah demikian, ini bukan ya, artinya kalau hanya menyesal itulah yakunu taubat, ini bukanlah dikatakan sebuah taubat. Fa'alim tabidzalika anna fil khabari maknan lam tafhamhu min dhahirih, maka dengan demikian tidak cukup dengan dhahir saja tetapi batin, tidak cukup batin saja tetapi dhahir di dalam melakukan pertaubatan itu. Nah, kalau sudah gitu, wa huwa annan nadami li ta'dzimillah subhanahu wa khaufu 'iqabihi mimma yab'uthu 'ala taubah an-nasuh. Artinya kalau seseorang sudah menyesal, sudah tobat, dua-duanya zahiran wal batinon, karena dosanya itu kan nawaitul husli taubatan nasuha minadz dzunubi saghiran wa akbaran zahiran wa batinan lillahi ta'ala. Ini niatnya mandi tobat seperti itu. Saya mandi taubatan nasuha dari dosa besar, dosa kecil, yang zahir dan yang batin lillahi ta'ala, harus diungkapkan. Mandi ya, biasanya kalau di orang Solo biasanya jam 9 jam 10 malam mandi, habis itu sholat, beberapa sholat, salah satunya sholat taubat. Itu berarti sudah ikhtiarnya betulan, wajah itu berarti berjihadlah, berjuang betul-betul, bersungguh-sungguh untuk melakukan taubat. Nah, kalau seperti ini ya, orang itu an-nadam li ta'dzimillah subhanahu wa ta'ala, ini betul-betul mengagungkan taubatnya itu kepada Allah, wa khaufun 'iqabih, dan takut atas siksanya, mimma yahusu, dari yang tergolong tadi disebutkan berbagai dosanya, berbagai hal yang bisa mendorong. Kalau ini dilakukan, itu namanya taubatan nasuha, taubatin nasuh atau taubatan nasuha. Ini namanya taubatan nasuha. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak cukup menyesal, itu nggak cukup. An-nadamu taubah benar, tapi pengertian an-nadamu taubah itu dibarengi dengan ikhtiar zahir batin yang sungguh-sungguh. Baqala al-mu'allif fi hadzal kitab fa in dzalika min sifatit ta'ibin wa halihim, maka inilah yang disebut dari sifat-sifat orang yang taubat. Fa inna dzakara an adzkara salasah, ya. Kalau seorang itu mampu terus diingat-ingat 3 aura tadi, dosa lalu, takut siksaan Allah, dan dia juga takut terhadap lemahnya kita atas malu-malu kita, maka dengan demikian menurut beliau allati hiya muqaddamatit taubah, itulah yang disebut dengan mengingat terhadap dosa-dosa yang terbaru, melahirkan an-nadima wa hamalahut nadamah ala tarki ikhtiarid dzunub, maka ini akan bisa kamu itu membawamu untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Jadi 4 syarat ya, 3 environment, 4 syaratnya, dan 3 suasana batin itu harus diciptakan, harus dipatrikan, terinternalisasikan di dalam diri kita. Maka dengan demikian watabqa nadamata fi qalbihi fil mustaqbali fatahmiluhu alal ibtihali wat tadarru. Maka kalau orang sudah bisa tobat yang benar, akan bisa membawanya watahmiluhu, artinya orang seperti ini, maka alal ibtihal,
dia adalah bersungguh-sungguh ya memohon pada Allah, wa tadarru, dan dirinya itu sepenuh hati tadarru kepada Allah. Kalau enggak ya enggak ada artinya, nanti biasa-biasa saja. Nah, ini maka dengan demikian ini agak kesimpulan. Falamma kana dzalik min asbabit taubah wa sifatit ta'ib sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismit taubati fafham dzalika muwaffaqan insyaallah taala. Dalam dialog ini Imam Ghazali menyebutkan, maka tatkala penyesalan itu termasuk di antara sebab taubat, nyesal dulu taubat, bukan nyesal tok ya, bukan menyesal saja, tapi juga dibarengi dengan taubat dengan syarat-syarat dan pendahuluan lingkungan seperti itu, maka itulah disebut dengan sifat taib. Inilah sifatnya orang taubat. Dan Rasulullah menamakan orang seperti ini adalah bismit taubah, maka ini adalah namanya taubat. Fafham, maka ketahuilah, pahamilah, dzalika muwafaqon, itulah insyaallah orang itu akan mendapatkan muwafaqon, muwafiq, pertolongan Allah insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dialog pertama beliau dengan gurunya. Yang kedua, fa in qulta kaifa yumkinul insanu an basira bi haitsu la ka'la yaqa'u minhu dzambun albattata min saghirin aw kabirin. Pertanyaannya kira-kira bagaimana mungkin seorang manusia bisa ia menjadi hamba takwa di mana tidak terjadi dari dosa sama sekali, baik dosa maupun kecil. Mungkinkah manusia itu tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan? Ini pertanyaan yang sangat hati-hati ya. Awas loh ya, kita hati-hati di sini. Ya. Nah dengan demikian, ya pasti fakaifa anbiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam alladzi hum asrafa khalqillah subhanahu wa ta'ala qad ahtalaf fihim ahlul ilmi hal nalu hadhid darajati amla. Ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat bahwa manusia itu tempatnya salah, khata' wa nisyan. Itu satu sisi bisa salah artikan, "Lah saya itu salah, tempat salahnya dan dosa loh. Masa saya nggak boleh dosa, nggak boleh salah?" Ya maaf ya, ini seringkali kita sering alibi ya. Saya itu masih manusia, masa nggak boleh salah? Ya, saya minta maaf ya, tapi diulang. Itu. Ngakui tapi diulang. Jadi sesuatu yang diplomatis. Maka dengan demikian ini adalah ada ikhtilaf di kalangan ulama. Nah, Imam Ghazali di mana? Ini menyangkut Rasulullah. Rasulullah itu maksum. Rasulullah tidak ada salah, dosa. Meskipun beliau juga melakukan istighfar. Tidak kurang 70, ada menyebutkan 100 kali setiap hari. Nah, kalau kita tidak mengartikan yang benar, ini bisa mengganggu i'tiqad kita, iman kita. Nah, dengan demikian, kalau ada pertanyaan seperti itu, ya gurunya mengatakan fa'lam anna hadza amrun mumkinun ghairu mustahilin tsumma huwa hayyun wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Buat Allah, katanya itu mungkin. Untuk menjadikan orang tidak ada dosa itu mungkin. Ya, ghairu mustahil, dan bukan sesuatu yang mustahil. Tsumma huwa hayyun, kemudian selanjutnya perkara ini sangat mudah bagi Allah. Wallahu yahtassu bi rahmati, Allah itu bisa mengkhususkan bi rahmatihi dengan rahmatnya mayyasa kepada orang tertentu. Karena itu mengapa ada aulia, wali, khosyatil, orang yang paling takut itu kan wali, orang dikasih Allah wali. Karena itu dikhususkan oleh Allah, dan itu bisa buat Allah kecil, sipil katanya dia.
untuk menjadikan orang baik itu sangat mudah. Jadi dengan demikian ini untuk mendalilkan Allah menjadikan Rasulnya Nabi Muhammad itu maksum di sini. Jadi terlepas dari dosa dan kesalahan. Dan buat Allah itu kecil. Nah, kalau enggak, orang mengatakan loh, Rasulullah kan ini kan nanti pakai ilmu silogisme ya. Ini Prof. Asaswarni ya. Di para guru besar itu kan pakai silogisme. Ya. Iya, guys. Apa? Namanya itu buah yang hijau dalamnya semangka. Setiap hijau kulitnya hijau dan dalamnya merah adalah buah semangka. Ada lagi jambu apa itu ya? Jambu yang itu jambu biji. Kulitnya hijau dalamnya merah. Karena itu ini juga semangka loh. Silogisme itu nggak benar. Manusia tempatnya sholat. Rasulullah adalah juga manusia. Karena itu Rasulullah salah. Oh ini salah, nggak benar. Jadi logika itu tidak bisa digunakan di dalam melakukan i'tiqad. I'tiqad itu fil qalbi. I'tiqad di dalam hati. Karena itu dalam Al-Quran biasanya kalau hal yang menyangkut ghaib itu diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Misalkan itu ya surat Bani Israil. Kalau enggak orang enggak yakin benar enggak sih Rasulullah itu berjalan dari masjid ya Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha. Loh, kalau logika kan orang enggak benar ya Rasulullah itu kan mengatakan kan ada yang mengatakan Rasulullah sudah lagi masuk angin ya. Padahal karena itu kalau sudah i'tiqad itu harus diawali dengan subhanallah, mensucikan Allah. Itu i'tiqad ya. Nah, jadi dengan Allah itu disebutkan tadi wallahu yahtasun bi rahmati may yasha. Allah itu sangat mudah untuk mengkhususkan kepada yang dikehendaki. Tsumma min satit taubah allata amatan dzamban. Sesungguhnya di antara syarat taubat adalah hendaknya seorang hamba tidak menyengaja berbuat dosa. Ini keterangan lebih lanjut. Saya ditakdirkan menjadi pendosa. Loh. Sengaja berbuat dosa mengatakan saya takdirnya pembuat dosa. Loh, itu sengaja kamu itu berbuat dosa. Kita itu berbuat dosa. Sengaja. Loh, gitu mengatakan, oh saya nggak mampu. Ini takdir saya untuk berbuat dosa. Loh, ini nggak boleh ya menurut Imam Ghazali. Ini bukan taubat. Fama in waqa'a minhu wi bisahwin aw khata'in fawa ma'fuun anhu bi fadli ta'ala. Maka adapun jika terjadi suatu dosa darinya sebab lupa atau keliru, maka ia tetap dimaafkan berkaitan dengan keutamaan Allah Ta'ala. Dosanya tetap diampuni asal tidak syirik. Segera tobat. Wa hadza hayyinun ala man mawafaqahu ta'ala. Maka sangat mudah Allah itu akan memberi taufik kalau orang taubat. Karena taubat kemarin kita baca adalah asar min khairil amal. Semua amal baik itu basisnya adalah taubat. Kalau orang itu taubat sangat mudah untuk berbuat baik. Nah, sekarang ada lagi satu dialog lagi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa in qulta inna ma yamna'i minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udzu ila dzambin wa la athbutu 'ala taubah fala faidah fi dzalik. Kira-kira ini yang ketiga itu orang paling nakal lah. Jika ditanya sesungguhnya yang bisa mencegahku untuk berbuat adalah bahwasanya aku mengetahui tentang diriku. Yang tahu itu saya. Mbok saya dikandani, dibilangi, dinasehati beribu-ribu kali, saya itu tetap dosa. Saya itu nggak bisa ngerem untuk tidak minum khamr, itu nggak bisa. Ya, kira-kira kalau yang ringan, yang makro itu, saya itu nggak bisa ngerem tidak ngerokok, itu nggak bisa. Kira-kira gitu kan? Dia sudah sudah pesimis dulu. Nah,
Ini kira-kira gitu. Yang tahu saya, yang tahu itu saya. Belum tahu lah nanti umur 70. Memangnya usia kita tahu 70 baru taubat, gitu loh. Kan banyak orang nanti aja deh 50, nanti aja 60. Kalau sudah saya nggak punya pekerjaan, saya tak taubat, saya tak suluk. Ya Allah, memang tahu kita umur kita. Fala yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun, maka tidak bisa untuk diajukan dan tidak diakhirkan setiap kalau Allah menghendaki malaikat Israel mencabut nama kita itu. Nah, ini juga gitu. Yang tahu saya wala utbuta ala taubah, udah percuma saya tobat, nanti saya juga kambuh lagi kok. Ini nakal betul ini ya orang ini ya. Di yang ketiga ini, maka tidak berguna semua perbuatan itu, fala faidata fidzalik, taubat saya itu juga nggak ada gunanya. Nah, dengan demikian ya suruh jawab oleh Imam Abu Bakar Al-Warraq tadi, suruh bakar, fa'lam inna hadza min hurufatis syaitan. Ini bisikan setan agar kamu jadi temennya, nemeni untuk berbuat maksiat, nemenin untuk hal-hal yang salah, dosa, ya, minadzunubi wal ma'asi, ya. Ini bisikannya setan. Udah, kamu nggak mampu kok, udah dengan saya aja deh, kita terus di sini aja enak, gitu kan. Kira-kira dirayu oleh setan seperti itu. Dan ditanya, wa min aina laka hadal ilmu, kamu kok punya ilmu seperti itu dari mana? Kira-kira gitu ya, harus ditanya. Karena barangkali engkau akan wafat sebagai orang yang bertaubat. Loh, yang jamin kamu bertaubat siapa? Anta mutata ibad, nggak tahu kapan umur kita itu. Qabla an ta'udu ila nadi, sebelum kamu taubat. Jadi kalau kesalahan itu jangan ditunda. Ya, kesalahan dosa menunda. Ya, menunda taubat juga dosa lagi, gitu. Karena sengaja menantang Allah. Nah, wa amal khauf minal aud fa'alaikal azmu wasidku fi dzalika wa 'ala ismamu fa in atamma fadzaka maqsudu min fadlih. Adapun dari kembali untuk dosa tadi, maka wajib bagimu bertekad, beryakinan kamu mampu bertobat, dan hanya atas kehendak Allah lah penyempurnaan taubatmu, karena jika engkau telah menyempurnakan, maka itulah tujuan dari karunia Allah. Jadi itu jangan putus aja, walitasmir mirrohillah. Nah, saya lanjutkan 1-2 kalimat. Fa illam yutimu faqad hurifta dzunubaka salifah. Jika engkau mampu menyempurnakan, maka sungguh telah diampuni dosa-dosamu yang lalu seluruhnya, dan engkau telah terbebas darinya, dan engkau telah suci, dan tidak ada dosa apapun atas dirimu kecuali dosa yang baru saja engkau lakukan sekarang. Jadi yang lalu dosa, tapi jangan ada niat mengulang lagi. Itu diampuni, kosong, bersih, putih. Idul Fitri kembali kepada suci, tapi jangan ulang. Kalaupun manusia lagi salah, cepat segera tobat lagi. Wahada waribul adim, ya, wal faidatul adimah, dan ini merupakan keuntungan yang besar dan faidah yang maha agung. Maka dengan demikian, fala yam'al khaufun audin anit taubah, jangan sungkan, jangan berhenti untuk tidak bertobat. Tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Ya, wallahu waliyut taufik wal hidayah fahadha hadhihi. Maka dengan demikian inilah sebuah pertolongan dari Allah. Moga kita mendapatkan petunjuknya. Nah, dengan demikian, wa ammal khuruj anidunub wa tahluju minha fa'lam anadzunub fi jumlati salatu aqsamin. Ketahuilah, keluar dari dosa-dosa itu secara umum dosa itu ada 3. Ya, ini terakhir. Pertama adalah dosa akhdamu tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu dosa yang mahdhah.
minna sholat au sum wa zakat au kafarah au ghairuha fatakti ma amkanaka minha. Seperti kamu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak mengkafarah terhadap dosa kita, tidak membayar zakat, mengulang lagi, mengkodok, maka ini adalah dosa. Ini yang pertama, dosa yang dengan Allah. Yang kedua, watani dunubu bainaka bainan nas subhanahu wa ta'ala wa kasra bil khamri wa darbal mawazimiri wa aklir riba wa nahwa dzalik. Yang kedua adalah dosamu itu adalah meminum khamar, kemudian bersukaria, berpesta pora, ya, memakan riba dan semacamnya. Itu dosa. Ini dosa yang menyangkut diri kita. Nah, yang ketiga, maka dengan demikian kalau sudah melakukan itu dua tadi, fatandamu ala dalik, maka kamu harus menyesal, ya. Watwattinu qalbaka ala tarkil auti ila mithlah abadan. Kamu jangan ngulang lagi selama-lamanya. Dah, berhenti. Setu drak, setu khamr, berhenti. Ya, moga-moga ini teman-teman ini yang ngerokok, setu smoke, no smoke, kita berhenti tidak ngerokok, misalkan ya, sudah makruh, nggak sehat lagi. Maaf, saya bukan anti, tapi saya nggak ngerokok. Gitu. Nah, yang ketiga adalah watalitu dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza askala wa as'abun. Dan yang ketiga adalah dosa sesama manusia. Tiga-tiganya harus dimintai ampun, ya. Dan dosa ini terbagi, terkadang adanya dosa dalam hal hartanya, jiwanya, harga diri, dan kehormatan dalam hal. Nah, dengan demikian itu ya Bapak Ibu sekalian, kita sampai bentuk-bentuk dosa itu ada 3 tadi. Nah, ada yang kita menyakiti manusia karena omongan kita, karena mengambil haknya, karena jiwanya, harga dirinya kita lecehkan, itu dosa. Karena itu segera minta maaf sesama kita. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga apa yang disampaikan memang dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu adalah kesalahan dari saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.